Selamat datang di Dunia Dalam Fakta. Di video kali ini kami akan membahas kontroversi peternakan bulu cerpelai. Cerpelai termasuk dalam keluarga musang atau Mustelidae. Di alam liar, cerpelai termasuk hewan nokturnal yang aktif pada malam hari dan merupakan binatang semi-akuatik, di mana hewan ini bersarang dan mendapatkan sebagian besar makanannya di dekat wilayah perairan. Cerpelai adalah perenang yang kuat dan lincah, yang juga pandai menyelam untuk mengejar mangsa. Hewan ini adalah predator aktif yang bertubuh panjang dan ramping dengan kaki-kaki pendek yang sedikit berselaput. Di alam liar, cerpelai biasanya memakan katak, salamander, ikan, udang, tikus, bahkan kelinci. Cerpelai memiliki ukuran tubuh sekitar 30 hingga 50 cm dengan panjang ekor sekitar 13 sampai 23 cm dan berat sekitar 2 kg. Bulu cerpelai terkenal tebal, padat, lembut, dan mengkilap. Inilah yang menyebabkan cerpelai diternakan karena kualitas bulunya yang bagus yang dimanfaatkan untuk diolah menjadi berbagai macam produk fashion mewah. Walaupun membunuh hewan untuk diambil bulunya sudah dilarang di banyak negara di Eropa, namun ada juga negara yang memperbolehkan hal ini. Hal ini menyebabkan peternakan cerpelai menimbulkan kontroversi di kalangan pihak yang pro dan kontra di negara-negara yang mengizinkan peternakan cerpelai. Secara global, produksi bulu cerpelai mencapai sekitar 40 juta bulu per tahun, senilai dengan 35,6 triliun rupiah, dengan Denmark sebagai produsen bulu cerpelai terbesar di dunia. Bulu cerpelai dari negara ini adalah yang termahal di pasaran dunia. Hal ini disebabkan karena para peternak Denmark menghasilkan kualitas bulu yang unggul dan diminati konsumen. Negara-negara di Eropa adalah penghasil terbesar bulu cerpelai. Terdapat lebih dari 5.000 peternakan cerpelai di Eropa yang menghasilkan 65% dari total produksi global di dunia. Rata-rata satu peternakan memiliki 40.000 ekor cerpelai yang dikembangbiakan. Pada peternakan cerpelai, setiap hewan dimonitor perkembangannya. Di setiap kandang ada barcode yang bisa di-scan yang menampilkan data reproduksi, kualitas bulu, riwayat penyakit, vaksin, dan perawatan kesehatan masing-masing cerpelai. Perkembangan ukuran tubuh dan kualitas bulu cerpelai yang lembut dan tebal adalah hal yang sangat diperhatikan di peternakan ini. Kandang di peternakan cerpelai memiliki sisi-sisi yang bisa dibuka dan ditutup. Pada saat musim panas, sisi kandang dibuka sehingga udara dapat mengalir masuk untuk mendinginkan suhu kandang. Dan pada musim dingin, kandang ditutup untuk melindungi cerpelai dari suhu dingin. Kandang di sini dirancang untuk menggunakan pencahayaan alami sesuai habitat cerpelai di alam liar. Kebersihan kandang juga sangat diperhatikan untuk kenyamanan cerpelai. Dan di saat yang sama juga harus memudahkan peternak dalam merawat cerpelai-cerpelai di sini. Dengan teknik pembiakan yang canggih dan rekayasa genetik, peternak bisa menghasilkan 7 macam warna bulu cerpelai secara alami, mulai dari hitam, coklat, abu-abu tua, dan muda, hingga putih bersih. Untuk mendapatkan berbagai jenis variasi warna ini, mereka mengembangbiakan 7 jenis cerpelai yang memiliki warna berbeda. Untuk mendapatkan kualitas bulu yang baik, cerpelai juga harus mendapatkan pakan yang bergizi. Pakan cerpelai terdiri dari daging, jeroan, keju, telur, ayam, dan ikan yang diolah dan dicampur menjadi sebuah adonan yang padat. Adonan ini kemudian dimasukkan ke dalam kendaraan pakan yang membuat pemberian pakan menjadi cepat dan efisien. Dalam sehari pemberian pakan bisa dilakukan 1 hingga 3 kali. Pakan cerpelai mempunyai komposisi yang berbeda pada setiap musimnya. Ketika musim kawin, pakan cerpelai akan berbeda dengan saat cerpelai melahirkan dan menyusui. Adonan pakan diatur sedemikian rupa tingkat kekentalannya. Apabila terlalu kering, adonan menjadi keras.
Namun apabila terlalu basah, adonan juga menjadi encer dan jatuh ke dalam kandang. Cara ini memang sengaja diatur agar cerpelai tidak memakan sekaligus semua makanannya, namun memakan sedikit demi sedikit sepanjang hari. Di setiap kandang juga dilewati pipa yang selalu dialiri air bersih untuk minum cerpelai. Di peternakan ini juga kotoran cerpelai dikumpulkan dan diolah menjadi pupuk. Pada bulan Februari dan Maret adalah musim kawin. Peternak menambah sebuah kotak kayu pada bagian depan kandang cerpelai untuk tempat bereproduksi. Di dalam kotak kayu ini terdapat lubang yang meniru liang tempat cerpelai berkembang biak di alam liar. Peternak menaruh serbuk kayu di dalamnya dan menutup bagian atas kotak tersebut. Pada bulan April dan Mei biasanya induk cerpelai sudah melahirkan anak-anaknya yang berjumlah sekitar 2 hingga 6 ekor. Setelah anak-anak cerpelai mulai besar, kotak kayu ini dipisahkan dari kandang, begitu juga dengan anak-anak cerpelai. Panen dilakukan saat cerpelai mencapai ukuran dewasa, yakni usianya sekitar 6 hingga 8 bulan. Pada saat masa panen tiba, cerpelai dibunuh dengan cara yang menurut peternakan paling manusiawi. Tidak seperti hewan ternak yang biasanya dibunuh dengan cara disembelih, di peternakan ini cerpelai dibunuh dengan cara yang berbeda. Cerpelai dimasukkan ke dalam kotak yang berisi gas karbon monoksida. Di dalam kotak ini gas beracun akan membunuh cerpelai dengan cara yang tidak menyakitkan. Cara ini juga digunakan karena mereka bisa menguliti kulit cerpelai secara utuh tanpa adanya bekas sayatan jika cerpelai disembelih. Cerpelai kemudian dikumpulkan di atas rak untuk masuk ke proses selanjutnya. Memasuki proses selanjutnya, lemak dikumpulkan dari tubuh cerpelai dan proses pengulitan dilakukan untuk mengambil bulunya. Bulu cerpelai kemudian disimpan dengan cara ditarik dan dikeringkan agar awet. Tidak ada yang tersisa dari tubuh cerpelai, semua dimanfaatkan. Tidak hanya diambil bulunya, daging dan lemak cerpelai juga diolah untuk menghasilkan berbagai macam produk seperti minyak untuk perawatan kulit, pupuk organik, makanan hewan, beragam produk kecantikan, bahkan lemak cerpelai diolah untuk menjadi biodiesel. Hasil dari peternakan cerpelai ini kemudian dijual di pelelangan bulu terbesar di dunia yang diadakan beberapa kali dalam setahun di Copenhagen. Di sini ratusan pembeli dari seluruh dunia berkumpul untuk membeli puluhan juta bulu-bulu cerpelai dengan kualitas terbaik dari seluruh dunia. Disinilah harga jual global sebuah bulu cerpelai ditentukan. Namun sebelum bulu cerpelai dapat dijual di pelelangan, mereka harus melewati proses penyortiran yang sangat selektif dan canggih. Di sini bulu-bulu ini disortir berdasarkan kualitas dan warna. Bulu-bulu ini kemudian dikemas dan dikirim ke para pembelinya di seluruh dunia yang terdiri dari para desainer, rumah mode, dan brand fashion ternama. Sebuah pakaian berbahan bulu cerpelai setidaknya membutuhkan 30 sampai dengan 50 ekor cerpelai. Di tangan mereka, bulu-bulu cerpelai ini diolah menjadi beragam produk fashion mewah yang dipamerkan di fashion show ternama di berbagai belahan dunia. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan juga subscribe channel Dunia Dalam Fakta. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.